agak grogi saya. Perkenalkan, nama saya Shoki dari Jember, Pak. Jember ya. Iya. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Beberapa saat yang lalu saya membaca artikel tentang genome sequencing. Itu yang intinya kan menciptakan bibit unggul ya di situ, Pak. Yang dimana di situ dijelaskan juga ternak maupun tanaman semakin ke bawah itu katanya semakin banyak kelemahannya gitu, Pak. Dan juga itu disebutkan juga sama Pak Luhut awal-awal tahun itu, Pak. Dan saya ketika itu disebutkan sama menteri itu saya agak skeptis, agak gimana gitu, Pak. Mungkin takutnya ada udang di balik bakwan mungkin. Enak rasanya. Nah, itu pertanyaannya, menurut jenengan itu gimana, Pak? Terus kemudian kita sebagai petani dan peternak itu harus gimana? Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setahun ke belakang ini saya sempat menyewa lahan, Pak. Jaraknya sekitar 300 meter dari rumah saya, luasnya itu 500 meter persegi. Jember mana, Mas? Jember Sumbersari, Pak. Sumbersari mana, Mas? Kerajaan. Keranjinan nih. Iya. Baik. Saya di depan Armet, Mas. Iya, deket, Pak. Nah, itu lahannya itu di belakang perumahan, Pak. Samping kanan kirinya itu sawah sama kuburan. Sumbersari, Keranjingan. Nah itu saya nyewa itu modal belajar otodidak lah, Pak. Tujuannya untuk membuat pupuk sama bikin pelet untuk pakan unggas. Yang tujuan saya bikin itu tuh untuk pemakaian pribadi dulu, Pak, sementara itu. Sekaligus evaluasi. Dan saking semangatnya itu saya sampai bikin PT perorangan waktu itu, Pak. Mungkin bisa dibilang ini terlalu tergesa-gesa, mungkin bisa dibilang juga kebutuhan pemula lah gitu. Nah, cuma setelah berjalan beberapa saat gitu, Pak, cuma sebentar gitu, Pak, itu saya dapat komplain, Pak, dari lingkungan. Bau ya. Bau sama berisik juga, Pak. Karena lahan yang saya sewa itu sudah saya pagar keliling, sudah ada bangunan semi permanennya juga, Pak. Kemudian mesin-mesin juga saya datangkan itu. Jadi ya komplainnya itu, Pak. Akhirnya ya saya ngalah lah gitu, Pak. Akhirnya ngalah, jadi nggak produksi lagi. Akhirnya saya bertani kecil-kecilan sama beternak kecil-kecilan itu, Pak. Sudah keluarga, Mas? Belum. Umur berapa? Umur 22. Baik. Pertanyaannya, Pak, terkait tanah HGU ini untuk pertanian dan peternakan ini gimana menurut jenengan, Pak? Baik. Kemudian minta pengalamannya juga terkait pengajuannya, eksekusinya hingga suka dukanya itu gimana, Pak? Baik. Nah, itu mohon pencerahannya sekaligus mungkin kalau ada relasi bisa sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih lama menikahnya? Mungkin. Nah, saya punya tanah banyak, Mas, di Jember. Paling dekat dengan Sumbersari itu di Pakusari. Tahu tempat sampah? TPA Pakusari, terminal belok kiri, belakang polsek belok kiri. Nanti begini, Bapak Ibu. Kita kan buatkan grup, bukan hanya grup ya, kayak koperasi tiap kota. Ini Pak Bupati Jember yang kemarin juga nawari kita tanah 78.000 hektar di Jember. Nah, tapi sebelum ke situ, kalau belum punya lahan, nanti keroyok sama teman-teman ya, di lahan saya aja untuk praktek. Saya punya lahan di situ sekitar 1 hektaran. Nganggur. Nah, repot Bapak Ibu, tanah saya sendiri loh nganggur. Itu dulu bekas kandang ayam. Nanti olah di sana. Jadi begini, Web. Ke depan, kalau kita mau menjadi peternak, kita akan sangat sulit. Jelas sulit. Karena semakin kita akan dibuat distrik dan kita akan dibuat menjadi wilayah. Karena itu untuk mensiasati sebelum ini jalan, saya berusaha untuk membuatkan koperasi. Koperasi ini anggotanya dari mana? Adalah dari anggota alumni yang ikut pelatihan. Jadi sebenarnya koperasi ini harusnya sudah berdiri bulan Januari kemarin, Bapak Ibu.
Tetapi karena ada Bapak Ibu yang masih ada di dalam daftar tunggu, saya habiskan. Supaya nanti jangan sampai koperasi jalan, terus saya masih buka pelatihan, nyusul, wah ini nanti tidak fair. Makanya saya selesaikan, setelah saya selesaikan, langsung saya buat koperasinya. Setelah koperasi itu akan ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk nasionalnya kita bukan bentuk dalam bentuk koperasi, tapi kita dari gabungan koperasi, jadinya corporation. Jadi kita sudah menjadi perusahaan besar, karena goal kita adalah ekspor. Dan dari corporation ini kita akan melihat seluruh potensi yang ada dari teman-teman. Dan itulah yang akan kita kembangkan bersama-sama. Dan saya akan negosiasi dengan pemerintah, dengan birokrasi, karena di dalam nanti yang saya pilih untuk tingkat nasional ini juga hampir semua lapisan ada. Dari perbankan ada, dari Bank Indonesia ada, dari aparatur ada, dari Polri, dari TNI ada. Semua ada di dalamnya. Dan saya berharap satu, ya doakan semua lancar. Tapi saya tidak ikut di dalamnya karena saya akan kembali ke bawah lagi Bapak Ibu. Jadi biarkan teman-teman yang bergerak nanti di sana. Dan saya tidak ada di dalam. Saya cuma ikut. Cuma buatkan saja, setelah buat saya pensiun. Kemudian yang kedua begini Mas. Jangan takut gitu ya. Kalau kita bisa mandiri, semuanya akan selesai. Karena itu fokus saya dari kecil adalah membuat kemandirian. Paham maksud saya di sini? Ada titik-titik simpul yang akan sulit, kita akan lewati. Tapi jangan takut. Tidak perlu takut. Nah, apa yang akan kita lakukan? Saya senang dengan anak-anak muda. Saya dulu berpikir Bapak Ibu, ketika saya muda ya usia 20-22 tahun itu saya ngerintis di Jember tadi itu. Saya buat kandang ayam di sana. Ya konyol ya, anak muda kayak gitu ya nekat modalnya. Tapi ya tidak berhasil. Tapi masih bersyukur masih punya tanahnya gitu aja. Tanahnya masih ada. Nah saya berharap satu yang masih muda-muda ya, sebelum 20-30 tahun, kalau modal kan jelas masih belum punya, ayo gabung-gabung dulu ya Mas ya. Gabung dulu, kita mentori. Kalau di tempat-tempat saya mentori. Nanti bukan saya sih, ada anak buah saya yang ngurusi di daerah Jember sampai Banyuwangi. Mereka akan mentori. Kemudian yang kedua, semakin kecil Bapak Ibu, memang kita itu akan semakin rentan. Karena itu kalau kita tidak bermandiri dari kecil, ini yang saya sulitkan di situ. Kenapa saya mulai konsep ini dengan konsep terbalik? Semua usaha kepengen besar atau kecil? Tapi saya mulai usaha dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu namanya sel. Yang paling kecil itu namanya atom. Betul ya? Bapak Ibu ingat enggak beberapa materi saya yang dulu-dulu organik itu apa? Organik itu bukan masalah menggunakan pupuk dari kotoran hewan. Organik itu bukan masalah cuman bebas dari kimia. Organik itu bukan hanya perkara kita buat makanan yang sehat. Organik yang sebenarnya adalah organisme, kehidupan. Dan organik sendiri sebenarnya ada dua, teratur dan seimbang. Organik itu teratur dan seimbang. Kenapa saya ngajarkan dari pola yang paling kecil? Bapak Ibu masak itu teratur atau tidak? Teratur masak kan? Cuman tidak seimbang kan? Tidak seimbangnya di mana? Habis masak punya limbah di itu tidak seimbang. Tidak bisa jadi organik. Supaya itu bisa jadi organik, kebiasaan Bapak Ibu yang membuang sampah sekarang diolah. Jadi seimbang. Ketika ini seimbang, muter, dia akan menjadi putaran yang terus berputar. Ini adalah konsep bola salju. Banyak orang selalu sakit hati ketika saya katakan berhasillah mulai dari yang paling kecil. Banyak orang selalu berkata kalau kecil itu tidak ada nilainya, tidak ada uangnya.
Tetapi minta maaf, kalau besar gagal itu loh tidak ada apa-apanya, malah bangkrut. Betul kan? Kan lebih baik kecil dulu, kecil dulu, kecil dulu. Tapi kecil ini semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ketika usia saya dengan masnya tadi, umur 22 tahun. Saya punya kandang ayam pertama cuma isi 4.000. Tapi dari 4.000 ini, setiap tahun nambah Bapak Ibu. 4.000, tahun berikutnya 8.000, tahun berikutnya 12.000, tahun berikutnya sudah 24.000. 3 tahun dari 4.000 saya 78.000 ekor ayam. Pada tahun 2000, pendapatan saya sudah 1 M per 2 bulan. Besar atau kecil? Gaji tukang waktu itu sehari masih 7.500 Bapak Ibu. Ayam 78.000 itu setiap 2 bulan itu omset saya 1 M. Tapi masalahnya satu, gitu. Saya tidak seimbang. Tidak seimbangnya di mana? Semua beli. Pakan beli. Yang untung siapa? Pabrik pakan. Loh fair. Saya harus katakan jujur. Ketika saya memahami kata organik adalah teratur dan seimbang, maka inilah yang harus kita bangun dari kecil. Kenapa fokus saya keluarga? Kenapa saya fokus saya hanya untuk anak dan istri di keluarga kita sendiri-sendiri? Karena satu, kerjaan apapun Bapak Ibu cuma untuk mereka. Betul atau tidak? Bapak Ibu kan paling sedih kalau tidak bisa ngasih makan anak dan istri kan? Saya Bapak Ibu pernah sangat menderita. Anak 3, telur 2 itu kita makan berlima. Karena apa? Tidak punya uang. Dan bisnis ketika kita main bisnis begini ini kan biasa jatuh bangun kan. Nah kalau biasa jatuh bangun, karena itu saya katakan jangan lagi biasa jatuh bangun. Tidak boleh jatuh. Bangun terus. Supaya tidak bisa jatuh, mulailah dari yang paling nol. Kalau Bapak Ibu mulai dari 3 kali 3 rugi, kerasa enggak? Enggak mungkin rugi kan? Nah, terus seandainya ini berkembang kan alhamdulillah. Seandainya jatuh kemana Bapak Ibu? Ketiga 3 kali 3 lagi kan? Pakai modal enggak? Enggak pakai. Itu konsep saya membangun. Terus yang kedua, ketika kita sudah terbiasa dengan keberhasilan, apa sih yang saya mau rubah dari pikiran Bapak Ibu? Menghargai segala sesuatu, tanggung jawab. Ketika kita bisa bertanggung jawab dan menghargai segala sesuatu, kita pasti akan besar. Kita pasti akan besar. Dan yang paling penting hidup kita sudah berubah. Gaya kita sudah berubah. Kenapa saya mulai ayam cuma dari 10? Kalau ayam mati ya 10 aja kan anggap aja digoreng semua kan selesai Bapak Ibu. Betul kan? Tapi ayam akan menjadi banyak. Kendala orang pelihara ayam terbesar ketika ayamnya sudah banyak tidak bisa beli pakan itu loh. Itu kendalanya. Dan kalau begitu ceritanya jangan ambisi jadi besar, bertahap. 2 sektor harus berjalan teratur dan seimbang. Kita tidak boleh naik turun, teratur. Dan setiap kenaikan kita balancekan, seimbangkan. Seimbang. Sehingga kita kuat di sini. Nah, kalau nanti kita bergerak Bapak Ibu, saya minta tolong dengan sangat. Buat bulat. Kayak tadi Bapak tadi ditanya ya, ada bebek, ada asola, ada cacing, ada eceng gondok, ada ikan. Ini sudah bulat ser. Kalau kita tanya biayanya di mana di sini? Bebek Pak, karena masih beli pakan, betul kan? Tapi pakannya yang lain jadi gratis. Nah, kalau cuma pelihara ikan saja, pasti rugi kok. Pelihara bebek aja, pasti rugi kok.
Tenang Bapak Ibu, tenang. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang saya nantang peternak kambing yang dengan modal 30 miliar saya modali dengan 500.000. 500.000 dengan 30 M banyak mana Bapak Ibu? Banyak 30 M. Ini orang Singapura. Punya bank di Indonesia. Saya bilang sama dia, Pak ini caranya salah. Ayo kita lihat 6 tahun ke depan kambingnya siapa yang masih hidup. Saya punya 500.000, dia punya modal 30 miliar. Konyol atau tidak? 3 tahun saya sudah dengar kabarnya Bapak Ibu pilot. Dijual sak tanah-tanahnya. Kambing saya masih hidup. Kambing saya masih banyak. Apa nilai kuncinya? Keberhasilan. 1 jadi berapa? 1 jadi berapa? Mas jangan takut ya, melangkah. Naik tak backup. Nanti di Jember ya, tapi ya jangan kemana-mana. Urusi yang di Jember. Jangan. Nanti kasih nomor telepon ke Pak Bambang ya. Nanti kita hubungi. Kita sudah ada tim, jadi saya berusaha mengumpulkan tim-tim Bapak Ibu untuk kita berkolaborasi bersama-sama. Nanti Bapak Ibu yang ada di luar daerah, nanti pun kita akan koneksikan dengan anak-anak saya yang sudah ada di daerah. Tapi selama ini masih saya close, soalnya mereka biar jalan dan tidak terganggu dengan program ini. Jadi sabar ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Oke, ayo.